warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Tiara Ramadhani dan aku Tiara Ramadhani. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas modul 11 yaitu Ether Channel. Apa itu Ether Channel? Ether Channel adalah teknologi untuk menggabungkan beberapa kabel fisik antar switch menjadi satu jalur logis. Mengapa dibutuhkan? Jika kamu colok 4 kabel antar switch tanpa Ether Channel, STP akan memblokir 3 kabel karena dianggap looping. Dengan Ether Channel, 4 kabel itu disulap menjadi dianggap satu kabel besar oleh STP. Jadi tidak ada yang diblokir dan semuanya aktif bersamaan. Seperti itu. Lalu ada fungsi Ether Channel. Fungsi Ether Channel yang pertama itu untuk meningkatkan bandwidth atau menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Yang kedua ada redundansi atau ketahanan koneksi. Itu jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutuskan koneksi. Lalu yang ketiga ada load balancing, yaitu trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis atau berdasarkan MAC IP atau protokol. Lalu yang keempat yaitu menyederhanakan manajemen. Jadi semua port yang terhubung hanya dianggap satu interface logis, jadi konfigurasi VLAN, trunk, atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misalnya port channel 1, gitu. Lalu ada LACP. Apa itu LACP? LACP atau Link Aggregation Control Protocol adalah protokol standar internasional untuk membuat Ether Channel secara otomatis. Mode konfigurasi LACP yaitu ada aktif, yaitu switch aktif mengajak switch lawan untuk bergabung. Yang kedua ada pasif, yaitu switch pasif hanya diam menunggu diajak, gitu. Terus ada aturan terbentuknya. Jadi kalau misalnya aktif sama aktif bakal berhasil atau check mark. Lalu kalau misalnya aktif plus pasif itu bakal berhasil juga. Tapi kalau misalnya pasif sama pasif itu bakal gagal karena keduanya sama-sama menunggu, gitu. Lalu ada LACPDU. Apa itu LACPDU? LACPDU atau Link Aggregation Control Protocol Data Unit adalah paket pesan yang dipakai antar switch untuk bernegosiasi membentuk LACP atau Ether Channel. Ada 3 fungsi utama LACPDU. Yang pertama itu fungsinya sebagai alat kenalan, yaitu berisi informasi ID switch dan prioritas port untuk memastikan kedua switch cocok digabungkan. Lalu yang kedua, fungsinya yang kedua yaitu sebagai negosiasi otomatis, yaitu menentukan mode aktif atau pasif mana yang harus membuka jalur. Lalu yang ketiga, fungsinya untuk cek kesehatan gitu. Jadi dikirim berkala untuk memastikan kabel di seberang masih hidup. Jadi intinya LACPDU adalah surat komunikasi berkala. Jika suatu port berhenti menerima LACPDU, switch akan menganggap kabel lawan putus dan langsung mematikan jalur tersebut demi keamanan jaringan. Lalu yang terakhir ada PAGP atau Port Aggregation Protocol. Adalah protokol otomatis milik Cisco atau proprietary yang digunakan untuk membentuk jalur Ether Channel. Fungsinya sama persis dengan LACP, tetapi PAGP ini hanya bisa berjalan jika kedua switch yang dihubungkan sama-sama merek Cisco. Terus ada mode konfigurasi PAGP. Yang pertama yaitu mode desirable, yaitu switch aktif atau agresif mengajak switch lawan untuk membentuk Ether Channel. Lalu mode yang kedua ada mode auto, yaitu switch pasif hanya dia menunggu diajak lawan. Lalu ada aturan terbentuknya PAGP. Jadi misalnya ada
mode desirable sama desirable itu akan berhasil. Kalau desirable sama auto juga bakal berhasil, tapi kalau auto sama auto bakal gagal karena keduanya sama-sama pasif, jadi sama-sama menunggu gitu. Oke, langsung aja kita implementasi ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku udah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, lalu kita bakal konfigurasi LACP di Cisco Packet Tracer. Jadi kita yang pertama bakal nambahin 3 switch sama 3 PC. Oke, kita tambahin 3 PC. Terus kita tambahin kabelnya 3 kali. Kita tambahin juga ke sini. Terus kita sambungin juga ke PC-PC-nya. Oke. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke switch yang kedua. Lalu kita enable configure terminal, lalu kita do show CDP nih. Nah, di sini ada berapa fast Ethernet? Ada 6. Oke. Lalu kita masuk terlebih dahulu. Kita masukin interface range FA0 per 5 sampai 7 karena ini sampai 7 nih. Oke. Lalu kita buat channel group 2. Nah, di channel group 2 ini kenapa pakai channel group 2? Karena kalau misalnya pakai 1 takutnya sama kayak yang lain, jadi kita bedakan jadi grup 2. Nah, di sini tuh di channel group ini tuh di LACP ini tuh ada 2 mode yang bisa kita gunain. Yang pertama tadi ada apa? Mode aktif sama pasif. Jadi kita ngegunain yang pertama pakai mode aktif dulu. Terus kita mode aktif. Tadi di materinya ada 2 mode, yaitu mode aktif sama pasif. Itu. Kalau udah, kita terus kita ke switch yang ini, yang ketiga. Lalu kita enable configure terminal, lalu kita do show CDP name. Ya, ada 3 fast Ethernet. Lalu kita masukin interface range FA0 1 sampai 3. Kalau udah, kita pakai switch port mode trunk. Nah, oke. Kalau udah, kita masukin channel group 2.
mode pasif yang sekarang. Tadi kan aktif, sekarang pasif. Nah, oke. Kalau udah, kita ke switch. Kalau udah, kita ke switch yang kedua, terus kita exit. Terus kita the show other summary. Oke. Oke, kita ulang dulu deh. The show other summary. Oke, sama ternyata. Jadi di sini tuh ada apa ininya si port channelnya tuh, yang port channel 2 nya tuh SO. SO tuh artinya apa? SO tuh artinya aktif. Ya, aktif artinya. Lalu kita coba kasih surat. Belum, kita kasih IP address dulu ya. Kasih IP address dulu. Ini 6268.10.3. Oke. Terus kita kasih surat dari PC ini. Belum dikasih IP address ya teman-teman, aku lupa. Oke, kita kasih IP address dulu. 2. Udah, lalu kita kasih surat dari PC ini ke PC ini. Nah, successful deh. Nah, itu dia untuk konfigurasi LACP. Oke, next kita bakal konfigurasi PAGP. Nah, oke, aku bakal lanjutin konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi PAGP. Kita bakal mengkonfigurasi PAGP. Yang pertama, kita bakalan masukin 2 switch. Lalu kita sambungin kabelnya. Tiga kali. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke bentar. Kita percepat dulu. Nah, di sini ketika kita belum mengkonfigurasi Ether channel, bakal ada 2 port yang terblokir. Ada 2 port yang oranye ini. Karena ya supaya tidak terjadi looping gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke switch yang pertama. Kita enable, terus configure terminal. Lalu kita masukin interface ini sampai 3 kan, interface range FA0 /1 sampai 3. Kalau udah, kita kalau kita mau konfigurasi Ether channel, kita bakal konfigurasi trunk dulu. Oke, kita langsung aja masukin switch port mode trunk. Kalau udah, kita bakal ngasih channel group. Di channel group ini ada kisaran angkanya. Jadi kisaran angkanya tuh 1 sampai 6. Kita bakal
masukin channel group 1 mode. Tadi di PAGP itu ada berapa mode? Ada 2. Yang pertama ada mode desirable sama auto. Kita bakal pakai mode desirable dulu. Yang pertama desirable. Oke, kalau udah, lalu kita ke switch yang kedua, enable configure terminal, terus kita masukin interface range FA 0 1 sampai 3, terus kita masukin switch port mode trunk. Terus kalau udah, kita masukin channel grupnya, harus sama ya channel grupnya, tapi kita bedain modenya. Sekarang kita pakai mode auto. Nah, oke, udah. Lalu gimana cara melihat statusnya? Jadi kita masuk ke switch yang pertama, terus kita exit, terus kita ketik do show other summary. Nah, di sini port yang pertama itu kan ini benar protokolnya PAGP. Terus yang ini port channel yang ini tuh SU. SU itu apa tandanya? Tandanya aktif ya, teman-teman. Oke, kalau udah, kita bakal menghubungkan dengan cara ya, kita pakai 2 PC. Kita tambahin 2 PC di sini. Lalu kita sambungin. Lalu kita tambahin IP address-nya. Aku pakai kelas C. Disebut 1. Oh, udah. Next. 92.168.10.2. Nah, oke, kalau udah, kita bakal coba kirim surat dari sini ke sini. Nah, oke, udah successful. Lalu kita bakal mengkonfigurasi yang terakhir, yaitu mengkonfigurasi header channel layer 3. How? Kan namanya juga layer 3, pasti kita bakal pakai multi layer switch, karena header channel layer 3 hanya bisa digunakan multi layer switch. Lalu kita geser aja, terus kita tambahin multi layer switchnya ini 2 multi layer switch. Lalu kita tambahin kabelnya 3 kali juga. Nah, udah. Kalau udah, kita ke multi layer switch yang pertama. Kita no aja. Terus enable configure terminal. Lalu kalau udah, kita masukin interface range FA berapa ini? Oke, 0. FA 0 sampai 3 ya. Kalau udah, kita kan di multi layer switch ini ada perbedaan. Kita pakai switch port mode switch port trunk encapsulation .1Q. Oke, kalau udah, kita masukin
switch port mode trunk. Nah, udah. Lalu kalau udah, kita ketik channel group 1 mode, kita tanda tanya. Nah, di sini ada mode aktif, auto, desirable, on, sama passive. Nah, di mode on ini, nah yang ini enable other channel only. Ya, jadi yang di mode on ini itu cuman bisa buat switch multilayer atau multilayer switch atau layer 3 gitu. Oke, kalau udah kita ke switch yang kedua. Kita mau aja enable configure terminal. Kalau udah kita masukin switch port trunk encapsulation .1Q. Salah. Switch port trunk encapsulation .1Q. Switch port trunk encapsulation. What's the problem ya? Bentar. Switch port trunk and apa yang salah ya? Kan aku udah configure terminal. Coba kita lihat di sini. Switch port trunk encapsulation .1Q. Guys, aku lupa masukin interface-nya. I'm so sorry guys. Oh my god. 1 sampai 3. Aduh guys, aku minta maaf. Terus kita masukin switch port switch port trunk encapsulation .1Q. Terus kita masukin switch port mode trunk. Terus kita masukin channel group 1 mode on. Nah, udah deh. Nah, seperti itu untuk adder channel layer 3. Jadi simple banget ya untuk adder channel layer 3. Dan mungkin video dari aku cukup sekian materi-materi adder channel dan konfigurasian adder channel dari aku. Semoga kalian paham sama apa yang aku sampaikan. Mohon maaf banget kalau misalnya kalian gak paham, dan mohon maaf banget kalau misalnya aku ada salah kata. Thank you so much guys udah nonton video aku. See you later. Toodles.